Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Itu ayat tentang sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi, dan hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepadanya dan pasrahkan diri kamu kepadanya dengan kepasrahan yang sepenuhnya. Shollu alaihi wasallimu taslima. Dalam terjemahan kita umumnya bersolawatlah kepadanya dan ucapkan salam kepadanya. Jadi wasallimu taslima itu diartikan ucapkanlah salam kepadanya. Dengan salam, sebetulnya dalam istilah Al-Quran, mengucapkan salam itu emang salimu. Pakai salimu, bisa berarti ucapkan salam. Cuma ujungnya bukan taslima, tetapi salama. Wasallimu salama. Tapi dalam ayat itu, wasallimu taslima. Dahulu, dan kita juga sekarang, diperintahkan untuk membaca sholawat kepada Nabi dan keluarganya berdasarkan ayat itu, dan tidak ada salam kepadanya, tidak ada. Bapak-bapak tadi juga kan Allahumma sholli ala Sayyidina atau ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, tidak ada salamnya kan. Berarti nih bapak-bapak itu tidak mengikuti perintah Al-Quran. Pada kata Al-Quran, shollu alaihi wasallimu taslima. Bersolawatlah kamu kepadanya. Tapi dari dahulu tradisi itu ketika kita baca solawat kepada Nabi dan keluarganya di dalam solat, kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Tidak ada salam di situ. Tidak ada. Cuma kalau tahlilan ada. Tambah salam dalam tahlilan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sholli alaihi wasallim wa barik alaihi. Tambah barik lagi. Jadi sudah salim wa barik alaihi. Lalu kita mengucapkan sholawat kepada Nabi. Umumnya yang populer kan sallallahu alaihi wasallam. Pakai salam sallallahu alaihi wasallam. Pada awalnya dulu orang membaca sholawat seperti di dalam sholat, yaitu membaca sholawat itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dan keluarganya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi bersabda, la tusallu alayya sholatal batra. Janganlah kamu bersolawat kepadaku dengan solawat yang buntung, yaitu membaca solawat kepada Rasulullah tapi tidak kepada keluarganya. Sallu wa sallim wa barik alaih, tapi tidak wa ala alaih. Itu disebut salawat buntu. Dahulu itu orang mengucapkan kalau disebut nama Rasulullah, mereka mengucapkan salawat, tapi tidak salam. Tidak salam. Jadi misalnya sallallahu alaihi wa alihi, semoga salawat kepada Rasulullah dan keluarganya, sallallahu alaihi wa alihi. Itu sudah jadi satu kalimat lengkap, satu unit, sallallahu alaihi wa alihi, sallallahu alaihi wa alihi. Tapi dalam perkembangan katanya mulai dari zaman Utsmaniyah ada kelompok, memang sudah lama juga tuh kelompok ada, yang tidak suka kepada keluarga Nabi dan tidak mau juga bersolawat kepada keluarga Nabi kecuali mungkin dalam sholatnya. Mereka mau menghilangkan wa alih, jadi tidak enak. Rasulullah sallallahu alaihi, tidak enak karena harusnya sallallahu alaihi wa alih. Tapi kemudian beredar tidak boleh nyebut keluarganya, maka sebagai penggantinya ditambahkan wasallam sallallahu alaihi wa alih. Udah enak tuh.
Nah, sekarang walihnya harus dihilangkan supaya tetap iramanya, metriknya. Kalau dalam puisi dibacalah sallallahu alaihi wasallam. Wasallam sebagai pengganti wa alaihi. Sampai kalau dipanjangkan pun walihnya tidak disebut. Ada banyak baca sholawat panjang, tapi tidak ada walihnya. Itu tetap disebut sholawat yang buntu. Nah, maka untuk itu didalilkanlah itu sallu alaihi wasallimu taslima. Pada kata wasallimu kalau di ujungnya taslima artinya pasrah. Jadi kita ini harus tunduk kepada Nabi dengan setunduk-tunduknya. Kita diperintahkan satu kepada Rasulullah itu adalah bersolawat, dan yang kedua yaitu mendoakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kedua kita pasrah kepada segala ketentuannya. Tidak pasrah kepada ketentuan Nabi itu sama dengan menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Rasulullah memerintahkan kita berbuat sesuatu lalu kita bantah. Misalnya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bertahanlah kamu di medan pertempuran, karena meninggalkan pertempuran itu sama dengan melawan Allah dan Rasulnya. Karena itu sesudah innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita baca harus ada konteksnya antara yang sebelumnya, pasrahlah kamu kepada Rasulullah dengan kepasrahan yang sepenuhnya. Nah, itu ayat berikutnya, innal ladzina yu'dzuna Allaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Pasrahlah kamu kepada Rasulullah. Setelah itu, sesungguhnya yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Dan innal ladzina yu'dzuna Allaha wa rasulahu, Allah melaknat mereka di dunia dan di akhirat. Maksudnya yang tidak pasrah kepada Rasulullah, itu berarti dia menyakiti hati Rasulullah. Anda juga mudah sekali menyakiti orang tua, yaitu tidak digubris permintaannya, tidak digubris permohonannya, tidak digubris perintahnya. Anda sakiti orang tua, cuekin orang tua. Ini juga ada orang-orang yang udah membaca sholawat, tapi tidak menggubris Rasulullah. Itu termasuk menyakiti Rasulullah, itu sama dengan menyakiti Allah dan Rasulnya. Ayat berikutnya itu Ustaz, innal ladzina yu'dzuna Allaha wa rasulahu. Oh, yang tadi yang awal, innal ladzina yu'dzuna Allaha wa rasulahu la'anahumullah fid dunya wal akhirah dalahum adaban muhina. Itu ayat setelah suruh membaca sholawat dan suruh pasrah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sesudah itu Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Jadi artinya tidak mematuhi Allah dan Rasulnya. Ada yang memasukkan dalam tafsir ayat ini, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulah, ada yang memasukkan bahwa yang dimaksud itu ialah barang siapa yang menyakiti sesama manusia, dia sama dengan menyakiti Allah dan Rasulnya. Ada juga yang menyebut dengan penjelasan hadis, misalnya di dalam Sahih Bukhari, inna Fatimata bid'atu minni, sesungguhnya Fatimah itu belahan nyawaku. Siapa yang menyakiti Fatimah sama dengan menyakiti hati Rasulullah, dan menyakiti Rasulullah sama dengan menyakiti Allah. Ada ahli tafsir yang mengatakan, apa Allah bisa disakiti? Tidak. Tapi kalau kita mengertikan bahwa kita menyakiti hati Rasulullah, itu sama aja dengan sebetulnya menyakiti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Allah tidak akan sakit, tapi maksudnya Allah marah. Karena itu dalam hadis itu disambungkan itu, barang siapa yang menyakiti Fatimah sama dengan menyakiti aku, dan barang siapa yang membuat Fatimah marah, ia sama dengan membuat aku marah. Dan siapa yang membuat aku marah sama dengan membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah itu, barang siapa yang menyakiti Allah dan Rasul, Allah melaknat mereka di dunia dan di akhirat. Dan Allah timpakan kepada mereka azab yang menghinakan. La'anallahu fi dunya wal akhirah. Laknatnya di dunia dan di akhirat.